Bab 866. Menghadapi antusiasme orang banyak, mereka hanya melambaikan tangan dan mengusir dengan tidak sabar. Ini seperti mengejar lalat. Mereka telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki kualifikasi ini. Pembangkit tenaga listrik dan alkemis menghadapi mereka berdua tanpa keluhan, sebaliknya, mereka semua memiliki senyum di wajah mereka dan menganggukkan kepala. Chen Ye, yang berubah menjadi Ye Qilian, datang ke depan kedua lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya. Tepat saat dia akan berbicara, sebuah suara acuh tak acuh datang langsung. Apakah ada tandanya? Dua senior, saya tidak punya. Saya hanya ingin bertanya. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, salah satu penjaga gerbang tua menjentikkan jarinya, dan gelombang udara bergegas dengan panik. Gelombang udara ini seperti panah tajam, sangat dingin. Bahkan dengan niat membunuh yang mengerikan. Tanpa keraguan. Hei, jika kamu tidak memilikinya, maka keluarlah. Jika kamu tidak memiliki token, kamu tidak dapat mendekati pagoda Dangsu sejauh 20 meter. Ini adalah aturan yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Pelanggar, bunuh. Chen Ye melihat energi datang, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat menjalankan latihan. Satu pukulan. Tinju Vajra 10.000 Buddha. Cahaya Buddha menyebar, dan makna emas memenuhi seluruh kepalan tangan. Tanda emas beredar di tangan. Dia bahkan memiliki kelebihan dari teknik tinju ini, jika dia mahir dalam latihan fisik, pukulan ini cukup untuk mengguncang gunung dan sungai. Itu bahkan meretakkan tanah 100 meter. Ledakan. Kedua kekuatan tiba-tiba bertabrakan, darah Chen Ye melonjak, dan seluruh orang mengambil 3 langkah mundur sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Dan lelaki tua yang melakukannya jelas sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia sudah melihat tingkat kultivasi Chen Ye, dan dia bahkan tidak melewati ambang alam Raja Suci, yang tidak berbeda dengan semut. Tapi semut ini benar-benar menahan pukulan ini. Mengapa kekuatan ini memiliki arti pintu Buddha? Melihat adegan ini, lelaki tua itu berteriak kaget, lalu menatap Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata-kata demi kata, siapa yang mengajarimu teknik tinju ini? Apa sekte di belakangmu? Katakan padaku. Orang tua itu tahu betul bahwa tinju Chen Ye tampaknya tidak dikuasai oleh banyak sekte di Kunlun Su. Bahkan ada beberapa pesona kuno. Mata Chen Ye tegas, dan tentu saja tidak mungkin untuk memberitahu Moninger, jadi dia menjawab, metode Gong adalah rahasia seorang seniman bela diri, apakah Anda harus mengatakannya? Ini mungkin tidak pantas. Orang tua itu tidak menyangka bahwa Chen Ye akan berani menentangnya. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tidak melayani mereka dengan hati-hati? Seorang anak di puncak alam suci, benar-benar mengira itu adalah surga di sini. Orang yang sangat bersemangat, konyol. Dia berdiri dan hendak menunjukkannya, tetapi lelaki tua berambut panjang lainnya berdiri dan meraih tangannya. Yang tua, terlalu banyak untuk melakukannya dengan seorang junior. Tidakkah kamu menemukan bahwa dia tidak memiliki sedikit dan daoki? Dan kekuatannya hanya di tanah suci, jelas itu tidak mungkin seseorang yang dekat. Pagoda Dangsu, diperkirakan orang lain yang membawanya. Jika Anda mengambil tindakan terhadap junior semacam ini, jika menyebar, reputasi Pagoda Dangsu kami akan buruk. Orang tua yang berbicara itu baik hati, dan kemudian berkata kepada Chen Ye, nak, kembali kemanapun kamu berasal. Peraturan Pagoda Dangsu tidak dapat dilanggar. Pertama, jika kamu tidak memiliki token, dan kedua, kamu tidak akan bisa melewati pintu ini. Juga, emosi Lao yang sangat panas. Jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa membantumu. Kata-kata lelaki tua berambut panjang itu jatuh, dia melepaskan tangannya, dan Lao yang mendengus dingin, nak, jangan cepat-cepat, kamu beruntung kali ini. Jika lelaki tua Fang tidak menyelamatkan hidupmu, kamu mungkin sudah lama menjadi mayat yang dingin. Jelas, pria tua berambut panjang dengan fitur baik hati adalah Fang Lao. Mereka berpikir bahwa Chen Ye akan pergi dengan patuh, tetapi mereka tidak mengharapkan yang terakhir untuk mengambil langkah sebagai gantinya. Lao yang benar-benar marah, nak, jangan dengarkan kata-kataku. Jika kamu tidak pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Penatua Fang menggelengkan kepalanya dan tidak bermaksud membujuknya. Dia hanya memberi kesempatan sekali, jika dia tidak menghargainya, dia tidak bisa menahannya. Tapi Chen Ye memandang Fang Lao dan berkata, Fang Senior, aku di sini bukan untuk memasuki menara dan, tetapi untuk menemukan orang. Mencari seseorang. Mendengar dua kata ini, kedua penjaga tua itu tercengang. Mereka telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke sini untuk menemukan seseorang. Lao yang mencibir, wah, kamu berencana membuang waktu kami.
Kamu tidak datang ke sini untuk mencari seseorang, pergilah. Fang Lao melambaikan tangannya untuk menghentikan rencana Lao Yang, dan kemudian ragu-ragu selama beberapa detik, lalu bertanya, adik laki-laki, demi kehidupan asing Anda, beritahu saya, jika kami tahu, kami pasti akan memberi tahu Anda. Chen Ye sangat gembira, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Fang tua ini, dan dengan cepat berkata, Fang senior, orang ini bernama Ling Yuan, dan dia berkata bahwa dia tinggal di pagoda pantom ini. Saya tidak tahu apakah ada orang ini. Mendengar kalimat ini, ekspresi kedua penjaga tua itu menjadi sangat aneh. Nama Ling Yuan tidak pernah terdengar. Adapun tinggal di pagoda pantom ini, apalagi. Hanya satu orang di seluruh pagoda Dangsu yang memenuhi syarat untuk tinggal di lantai pertama. Tapi yang ini sama sekali tidak disebut Ling Yuan. Omong kosong. Lao yang melambaikan tangannya, menjadi lebih tidak sabar, dan berkata, jangan bicara tentang pagoda pantom, tidak ada nama seperti itu di seluruh radius 10 mil, apalagi di dalamnya. Oke, pertanyaannya sudah selesai, kamu bisa keluar sekarang. Jangan, tantang garis bawahku. Fang Lao juga memandang Chen Ye dan mengangguk, yang tua benar-benar tidak ada orang seperti itu di sini, Anda seharusnya menemukan orang yang salah, silakan kembali. Chen Ye menghela nafas, dan petunjuknya benar-benar terputus. Jika tidak ada orang seperti itu di sini, maka Lin Qingxuan membuat kesalahan. Bahkan mungkin telah menghilang di dunia. Terima kasih, senior, dan selamat tinggal. Chen Ye berjalan langsung ke arah semua orang di gerbang Dewa Medis. Saat ini, saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Karena saya tidak bisa memeluk paha saya, mari kita cari tempat tinggal dulu. Setelah Chen Ye, Duan Huayan dan yang lainnya pergi, Lao yang berkata satu sama lain, Lao Fang, mengapa matahari terbit dari barat hari ini, dan kamu selalu melindungi anak itu, mengapa kamu tidak menyukai anak itu? Dan ingin menerima magang. Saya dapat mengingatkan Anda, anak itu adalah akar fana, dan di Kunlun Su, dia seperti sampah, siapapun yang menerima magang ini akan bernasib buruk selama 8 kehidupan. Fang Lao melihat punggung Chen Ye yang menghilang, dan bergumam, pukulan yang baru saja dilakukan bocah itu sudah familiar. Itu adalah teknik tinju agama Buddha, Anda seharusnya melihatnya, saya telah berada dalam agama Buddha selama bertahun-tahun, meskipun punggungnya masih vulgar, tapi tetap saja itu sedikit emosional, dan itulah yang membantu anak ini. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat murid Buddhis seperti ini, dan aku tidak tahu dari mana orang ini berasal. Lao yang tiba-tiba menyadari, itu benar, tetapi melihat kekuatan anak itu, diperkirakan statusnya dalam agama Buddha tidak tinggi, jadi jangan khawatir, mulai sekarang, diperkirakan itu adalah pejalan kaki. Kami. Area pagoda Dangsu penuh dengan bahaya. Jika tidak peduli seberapa banyak anak ini berkeliaran, dia mungkin akan terbunuh suatu hari nanti, tapi dia tidak stabil akhir-akhir ini. Sebelum kata-kata itu selesai, tiba-tiba, ada perubahan di pil pagoda di belakang mereka. Seluruh dunia tampak bergetar. Visi datang dan pergi. Aroma obat yang kuat meluap. Dengan sentuhan cahaya keemasan. Bab 867. Ekspresi Lao Yang dan Fang Lao sangat berubah, mereka saling memandang, dan berseru bersama, Ling Yi dan Zun benar-benar menyempurnakan ramuan kuno lainnya. Lihat napas ini, peringkatnya sangat tinggi. Saya khawatir ini Ling Yi. Dan Zun adalah yang kelima kalinya di bulan ini. Cepat, ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal pada Dan Zun, mungkin Ling Yi dan Zun bisa menghadiahi kita dengan beberapa pil limbah. Keduanya mengebor langsung ke dalamnya, memaksa 2 tetes esensi darah pada saat yang sama, dan gerbang pagoda pil sepenuhnya disegel. Semuanya diam. Beberapa detik kemudian, Lao Yang dan Fang Lao datang ke ruang batu bertatakan pola emas di lantai pertama, dan pintu batu terbuka. Di dalam ruang batu, agak gelap. Dan seorang lelaki tua dengan gaya abadi berada di depan kuali pil, memanipulasi api. Itu adalah Roh Yi dan Zun di mulut mereka. Nyala api berangsur-angsur padam, Ling Yi dan Zun membuka matanya, dan 5 jari kurusnya menggenggam dengan lembut, dan 6 pil obat digantung di telapak tangannya. Hanya 1 dari 6 yang bersinar terang. Jelas, 5 di antaranya adalah pil limbah. 2 penjaga gerbang tua berjalan masuk sambil tersenyum, Tuan, kami di sini lagi. Selamat, Lord dan Zun, menjadi dan lagi. Betapa menyanjung dan menyanjung ekspresi mereka, sangat kontras dengan penampilan mereka saat berada di luar. Hanya karena mereka telah menjadi murid Ling Yi dan Zun selama bertahun-tahun. Apa penjaga pintu? Ini adalah keberadaan yang telah menjaga gerbang. Pada zaman kuno, mereka adalah orang-orang dengan status yang sangat rendah.
Jika itu tidak dimakan oleh pil limbah dari Spirit One Pil Venerable, ditambah dengan kultivasi, bagaimana mungkin memiliki tingkat kultivasi saat ini? Pil Venerable Lingyi melirik mereka berdua, tanpa ekspresi, dan berkata, kalian datang tepat waktu. Hehe, kami telah bersama orang dewasa selama bertahun-tahun, dan kami masih memiliki pemahaman ini. Lao yang tersenyum malu, dan bahkan menggaruk kepalanya. Di depan Lingyi dan Zun, dia seperti anak kecil. Lingyi dan Zun dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan 5 pil limbah ditangguhkan di telapak tangannya, dan kemudian terbang keluar. 5 pil limbah ini, Anda dapat membaginya, tetapi pil obat kali ini disempurnakan. Beberapa obat khusus memiliki efek yang kuat, jadi perhatikan tubuhmu saat meminumnya. Lao Yang dan Fang Lao melihat pil obat terbang, napas mereka pendek, dan tubuh mereka melonjak, dan mereka segera mulai mengambilnya. Keduanya mendapat 2 pada saat yang sama, dan bahkan berencana untuk memperebutkan yang lain. Pil Venerable Lingyi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, jangan bertarung, jika kamu ingin bertarung, keluar dan bertarung, aku akan terus mundur. Lao Yang dan Fang Lao tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka buru-buru menutup tangan, dan bahkan membungkuk dan berencana untuk mundur. Tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, Lingyi dan Zun memikirkan sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, apakah sesuatu yang penting terjadi baru-baru ini? Apakah ada yang memecahkan menara dan memecahkan rekor? Keduanya berhenti, dan Lao Yang menjelaskan, Tuan Kiki, tidak ada yang terlalu besar baru-baru ini, karena untuk memecahkan menara, bocah lelaki dari keluarga Cui menerobos beberapa lantai beberapa hari yang lalu, tetapi dia masih jauh dari memecahkan catatan. Pada tahun lalu, selain anak dari keluarga Cui itu, tidak ada jenius dalam Dao Alkimia. Mendengar ini, Yang Mulia Lingyi dan menghela nafas dan bergumam, dunia telah jatuh, ini bukan lagi zaman kuno, akan semakin sulit untuk memecahkan rekor itu di masa depan. Hei, semuanya adalah takdir. Kita hanya bisa hidup dengan menjaga pagoda pantom ini. Sejak menghilangnya Tuan King Xuan, Dao bela diri telah mendominasi, dan Dao medis berada dalam nada yang sama, dan pil Dao hampir tidak mendapatkan wajah. Pil Venerable Lingyi berbalik, melihat keluar jendela ke langit di luar, dan berkata dengan emosi, Lord King Xuan, jika Anda tidak memesan Ling Yuan saat itu, mungkin saya tidak akan bisa menjaga pil Void Pagoda. Setelah menghela nafas, Lingyi dan Zun berbalik dan berkata kepada keduanya, kembalilah, selanjutnya, aku akan mundur selama setahun, dan tidak ada yang menggangguku. Lao Yang berbalik dan pergi, tetapi setelah beberapa detik, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia menoleh dan menatap Fang Lao, Lao Fang, apa yang kamu linglung, ayo pergi. Tetapi pada saat ini, Fang Lao seperti membatu. Tidak bisa bergerak. Ekspresinya menakutkan, aneh. Ini seperti melihat sesuatu yang mustahil. Karena dia mendengar beberapa kata. Ling Yuan. Bukankah ini orang yang dicari pemuda itu sekarang? Bagaimana kuncinya bisa keluar dari mulut Ling Yi dan Zun? Dia sesak napas. Beberapa bahkan tidak bisa bernapas. Ling Yi dan Zun secara alami menyadari keanehan Fang Lao, dan berkata dengan dingin, aku menyuruhmu mundur, tidak bisakah kamu mendengarku? Suaranya dingin. Dia tidak suka penjaga pintu seperti ini bersikap kasar. Lao yang merasa bahwa wajah Ling Yi dan Zun salah, dan dengan cepat menarik Fang Lao keluar. Tapi Fang Lao seperti patung, dia menolak untuk pergi. Pil Venerable Ling Yi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar berpikir bahwa setelah bersamaku selama bertahun-tahun, aku tidak akan berani mengusirmu. Ayo, Lao Fang, jangan mati. Lao yang mendesak dengan lembut. Tapi Fang Lao masih diam seperti gunung, dia ingin berbicara, tetapi pikirannya kosong. Pengadilan kematian. Ling Yi dan Zun menggenggam 5 jari di kekosongan, dan menawarkan jarum perak di tangannya, dan jarum perak itu langsung ditembakkan. Bagaimana dengan membunuh pelayan bodoh seperti ini? Tepat ketika jarum perak hendak menyentuh Old Fang, mata yang terakhir melebar dan dia akhirnya berkata, Ling Yuan. Tuanmu dipanggil Ling Yuan. Jarum perak berhenti seketika. Ditangguhkan 1 sentimeter di depan Fang Lao. Ekspresi Ling Yi dan Zun sangat aneh. Dia tidak berharap Fang Lao memanggil nama ini secara langsung. Itu nama panggilannya. Dan hanya satu orang yang tahu. Itu Lin Qingxuan. Karena nama ini diambil oleh Lin Qingxuan untuknya. Setelah Lin Qingxuan menghilang, dia mengubah namanya menjadi Ling Yi. Ini juga untuk memberi penghormatan kepada Lord Lin Qingxuan. Pil Venerable Ling Yi menjadi tenang, dan pihak lain berkata, apakah Anda tahu apa kejahatan memanggil saya dengan nama saya? Berdebar. Fang Lao berlutut langsung di tanah, ekspresinya bersemangat, dan dia berkata-kata demi kata, yang mulia telah dianiaya.
Beraninya kamu memanggil orang dewasa dengan namamu. Tapi barusan, ada seorang pria muda di luar yang sedang mencari untuk seseorang bernama Ling Yuan, dan dia berkata, Ling Yuan ada di Pilvoid Pagoda. Ledakan. Otak Ling Yi dan Zun sepertinya dibombardir dengan bola meriam. Matanya melebar, seolah-olah akan meledak bola matanya. Tubuhnya bergetar hebat. Dia yakin bahwa di seluruh Kunlun Su, kecuali Lin Qingxuan, tidak ada yang tahu namanya. Mustahil. Dalam sekejap, sosok itu berkedip. Pil yang mulia Ling Yi datang tepat di depan Fang Lao dan mengangkat Fang Lao. Napas di tubuhnya sangat keras, dan bahkan Lao yang di sampingnya mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan yang terlihat. Apa katamu? Seseorang sedang mencari Ling Yuan sekarang. Di mana orang ini? Cepat. Katakan sekarang. Bisakah dia tidak bersemangat? Tuan Qingxuan tiba-tiba menghilang di zaman kuno, dan semua orang mengira Lin Qingxuan telah jatuh. Tapi dia selalu yakin bahwa Tuan Qingxuan pasti masih hidup. Dia menghabiskan ratusan tahun mencarinya. Tidak ada hasil. Pada akhirnya, kita hanya bisa berpegang pada pagoda pil ini dan hidup dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, dia mendengar berita tentang Lin Qingxuan lagi, tidak bisakah dia bersemangat? Bab 868. Ekspresi Fang Lao dan Lao yang sangat berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda itu hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata sehingga Tuan Besar Pagoda Pil dapat memiliki sikap seperti itu. Ada banyak kesejukan di belakang mereka. Ada kegemparan di hatiku. Ayo. Ling Yi dan Zun hampir meraung, tidak memperhatikan gambar itu sama sekali. Fang Lao dan Yang Lao buru-buru mengulurkan jari mereka dan menunjuk keluar. 10 menit yang lalu, dia baru saja pergi, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Terjebak. Fang Lao diusir dengan kejam, dan kemudian Ling Yi dan Zun bergegas keluar dengan cepat. Terlihat bingung dan gugup. Pada saat yang sama, di luar pagoda Dangsu, Luo Wuya membawa Luo Yao yang keras ke pintu pagoda Dangsu. Luo Wuya memandang putrinya dan berkata dengan serius, sebagai putri Luo Wuya saya, jika Anda ingin mengontrol pernikahan Anda hanya dapat melewati pagoda ini. Jika pencapaian Anda di pagoda lebih dari keluarga Cui, saya akan melakukannya. Memutuskan kontrak secara sepihak. Ini batas maksimalku. Luo Yao memelototi Luo Wuya, ayah, semuanya bermuara pada hal yang sama, aku marah karena kamu mengusir Tuan Ye, temanku. Dia tidak asing di sini, tetapi saya berjanji untuk merawat mereka sekarang setelah Anda mengusir mereka, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya. Ketika Luo Wuya mendengar putrinya menyebutkan anak Fangen itu lagi, wajahnya tenggelam, kamu sudah dewasa, tidak bisakah matamu menjadi cerah? Anak itu memiliki aura pembunuhan yang sangat kuat, dan itu tidak terlihat seperti alkimia. Ya, bahkan jika dia benar-benar memahami alkimia dan tidak fokus pada alkimia, apa yang bisa dia capai di masa depan? Saya adalah orang masa lalu, dan saya dapat melihat sekilas apakah seseorang memiliki bakat. Adapun anak bernama Chen Ye, saya sangat tidak setuju dengan Anda. Bahkan bukan sebagai teman. Anak ini tidak layak untuk keluarga Luoku. Tidak pernah. Setelah berbicara, Luo Wuya berkata dengan nada lembut. Oke, masuk bersamaku dan coba berapa banyak lantai yang bisa kamu tembus. Namun, kamu harus memperhatikan lantai pertama. Ada satu tempat yang tidak boleh kamu masuki. Itu adalah tempat Ling Yi dan Zun mundur. Keberadaannya dari area terlarang menara virtual. Luo Yao mendengus dingin dan berkata dengan marah, ayah, jika kamu tidak mendapatkan Chen Ye kembali, aku akan mengganggu Ling Yi dan Zun itu, dan lihat apa yang akan kamu lakukan ketika saatnya tiba. Luo Wuya melihat putrinya begitu berani dan tidak tahu malu, dia melambaikan tangannya dengan marah, baru saja akan menamparnya. Hembusan angin datang tiba-tiba. Kulit Luo Wuya sangat berubah, dan dia menyadari bahwa pagoda Dangsu tidak dijaga oleh kedua orang dewasa itu hari ini. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar dari dalam. Terlalu cepat. Gelombang udara yang kuat menyapu, dan bahkan mendorong awan hitam di langit untuk menekan kota. Pembangkit tenaga listrik macam apa ini? Ekspresi Luo Wuya ketakutan, dan pada saat yang sama, gelombang udara yang ganas melewati tubuh keduanya. Dia dan Luo Yao mundur selusin langkah dan memuntahkan seteguk darah. Luo Wuya kesal di dalam hatinya, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa sosok itu berhenti. Ketika dia melihat tuan dari sosok itu, jantungnya tiba-tiba berhenti, lebih seperti palu yang menghantam dadanya. Bibirnya bergetar, plop. Dengan suara, dia dengan cepat mengambil putrinya dan berlutut bersama Ling Yi dan Zun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Yi dan Zun yang misterius akan benar-benar keluar.
Hanya ada segelintir orang di seluruh Kunlun Su yang telah melihat kekuatan besar ini dengan mata kepala sendiri. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata putrinya barusan, wajahnya langsung memucat, dan dia dengan cepat bersujud, "Tuan, apa yang dikatakan putriku barusan menyinggung, itu benar-benar tidak disengaja, tolong tenangkan amarahku." Pil Venerable Lingyi melirik Luo Wuya dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda melihat seorang pemuda pergi dari sini?" Tidak. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Lingyi dan Zun dengan ringan mengetuk jari-jari kakinya, dan seluruh orang tersapu dengan cepat. Hanya dua tercengang yang tersisa. "Ayah, mungkinkah ini Lingyi dan Zun legendaris Kunlun Su? Dia tidak akan membunuhku." Luo Yao sedikit panik, bagaimanapun, kekuatan lelaki tua ini terlalu mengejutkan. Luo Wuya mengerutkan kening, sebagai kepala keluarga Luo, dia sedikit tenang dan berkata, "Lingyi dan Zun seharusnya tidak mendengar, kalau tidak kita akan mati sejak lama," dan dia sepertinya bertanya tentang seorang pemuda seperti saya, dilihat dari ekspresinya, dia sangat bersemangat. "Aku benar-benar tidak tahu, siapa yang bisa membuat Lingyi dan Zun begitu tidak sopan di dekat Pil Pagoda. Mungkinkah pola Pil Pagoda akan berubah? Jika keluarga Luo kita bisa berteman dengan pemuda ini sebelumnya, kita pasti akan menjadi keluarga dan dao pertama di kota Dangsu. Sayangnya, saya tidak tahu siapa pemuda itu." Pada saat yang sama, Chen Ye dan orang-orang dari Sekte Dewa Medis menemukan sebuah hotel dan menetap sementara. Secara alami, dia tidak tahu bahwa yang disebut Ling Yuan sedang mencarinya. Jika dia tahu, dia akan tinggal di luar pagoda Dangsu. Kata-kata kedua lelaki tua itu sangat jelas, dan pagoda Pil sama sekali tidak disebut Ling Yuan. Dilihat dari ekspresi Fang Lao, itu tidak terlihat seperti tipuan. Saya khawatir dengan berlalunya waktu, Ling Yuan di mulut Lin Qingxuan telah lama binasa. Adapun nafas di dalam, itu harus peti mati. Xiaobi sudah memulai alkimia di rumah, dan ketika dia memasuki area pagoda Dangsu, dia telah belajar banyak tentang cara alkimia. Ini adalah kesempatan. Tentu saja dia harus bekerja keras. Cui tua mulai berlatih, dan Master Duan Huayan secara pribadi membimbingnya. Selama bertahun-tahun, Duan Huayan tidak mengajar seni bela diri muridnya, jadi dia merasa sedikit berhutang budi, jadi dia secara alami ingin mengambil kesempatan ini untuk menebusnya. Adapun Chen Ye, dia tidak khawatir sama sekali. Dia tahu betul bahwa seni bela diri dan keterampilan tempur yang dikendalikan Chen Ye jauh lebih maju daripada yang bisa dia ajarkan. Pada saat ini, Chen Ye berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit ruangan, menatap kosong ke pagoda Dangsu. Karena petunjuk Ling Yuan hilang, kita hanya dapat menemukan cara untuk menemukan energi yang dapat memotivasi kekuatan yang tersisa di kuburan reinkarnasi. Sangat disayangkan dia tidak memiliki token, jadi dia tidak bisa melewati level penjaga gerbang sama sekali, apalagi memasuki pagoda Pantom. Tepat ketika Chen Ye sangat bermasalah, ada suara gemerisik di belakangnya. Chen Ye menoleh dan menemukan bahwa Xiao Huang telah bangun selama beberapa menit dan meregangkan tubuh. "Kamu terlalu pandai tidur. Aku benar-benar ragu apakah kamu menderita narkolepsi. Sayangnya, aku hanya tahu cara mengobati penyakit orang. Aku benar-benar tidak bisa membantu monster kuno sepertimu," kata Chen Ye dengan emosi. Xiao Huang melompat sedikit dan datang ke bahu Chen Ye. "Saya tidak tahu, itu hanya bisa menyalahkan tubuh saya. Lagi pula, setiap kali saya menggunakan kekuatan, tubuh saya akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, belum lagi yang biasa. Tidak ada hubungannya denganku, tentu saja aku akan tidur. Tidur juga bisa menjadi indah." Chen Ye hampir meludahkan seteguk darah tua. Tiba-tiba, murid aneh Xiao Huang memancarkan cahaya redup, dan itu berdiri tepat di bahu Chen Ye. "Saya menemukan hal yang baik, Anda ikut dengan saya." Detik berikutnya, Xiao Huang diselimuti petir dan bergegas keluar, tidak meninggalkan ruang bagi Chen Ye untuk berdiskusi sama sekali. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengikuti. 5 menit kemudian, Xiao Huang akhirnya berhenti di depan sebuah bilik. Sangat serius. Bab 869. Gerainya sangat besar, dengan lebih dari selusin danding di atasnya. Danding berbeda dalam ukuran dan bahan. Danding ini diukir dengan berbagai rune, dan nilainya sangat bagus. Jika Anda meletakkannya di luar, itu pasti akan dirampok. Tapi di sini agak sepi. Bagaimanapun, hal yang paling tak tergantikan di sini adalah danding. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, dengan perut buncit, rambut jarang, dan senyum di sudut mulutnya, terlihat sangat cerdas. Chen Ye mengambil Xiao Huang dan memarahi dengan lembut, "Apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat?" Pemilik kios juga berkata dengan gembira, "Adik laki-laki,
hewan peliharaanmu cukup tampan, terutama matanya, yang sangat indah. Jenis apa? Mengapa aku belum melihatnya di Kunlun Su? Sama seperti Xiao Huang ingin berbicara, Chen Ye dengan erat menutup mulutnya. Dia tahu bahwa jika Xiao Huang berbicara sekarang, seluruh Kunlun Su akan menjadi gila. Binatang roh yang berbicara itu sangat tidak dewasa, siapapun dapat melihat bahwa Xiao Huang memiliki darah kuno. Chen Ye tersenyum dan menjelaskan dengan malu, istri, ini dibawa oleh teman Huaxia saya. Dikatakan bahwa itu lahir dari perkawinan kucing oranye dan jenis asing. Ketika Xiao Huang mendengar ini, dia sedikit menggigil karena marah, dan melirik Chen Ye, tampaknya berpikir bahwa Chen Ye telah menodai darah kunonya. Terutama kata kawin membuatnya sangat tidak nyaman. Itu ingin berjuang, tetapi dipeluk erat oleh Chen Ye. Pemilik kios tidak melihat perbedaan antara keduanya, dan tiba-tiba mengangguk, saya tahu Huaxia, ini adalah tempat yang bagus, saya telah keluar sekali dalam lebih dari 10 tahun, ada tempat bernama Jingcheng, ada banyak keindahan yang indah. Tetapi energi spiritualnya terlalu tipis dan tidak cocok untuk kultivasi. Kebanyakan wanita tidak memiliki temperamen Kunlun Su. Dia berkata, dengan senyum imajinatif di sudut mulutnya. Ngomong-ngomong, adik kecil, sejak kamu datang ke stanku, itu juga takdir. Selama kamu membeli sesuatu dariku hari ini, aku akan memberimu diskon 10%. Pemilik warung itu jelas lihai dan memulai bisnis. Chen Ye hanya ingin menolak, tetapi suara Xiao Huang muncul di benaknya, jangan tutup mulutku, aku tidak akan berbicara di depan orang luar. Juga, dinding yang rusak yang diduduki pria itu, bisakah kamu lihat? Pastikan untuk mengambil benda ini, untuk alasannya, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Chen Ye melirik benda itu dan merasa biasa saja. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Xiao Huang begitu berkomitmen. Meskipun dia bingung, dia pura-pura melihat sekeliling, lalu menunjuk ke tripod yang rusak di tubuh pemilik kios dan berkata, bos, benda-benda di bawah tubuhmu agak mirip dengan sesuatu yang dibangun kakekku saat itu, tetapi sayangnya setelah kakekku meninggal. Pergi. Benda itu juga rusak, bisakah kamu menjualnya kepadaku sebagai souvenir? Pemilik kios jelas tidak menyangka seseorang akan melihat hal-hal yang tidak berharga di bawahnya, dia dengan cepat berdiri dan sedikit menyipitkan matanya, adik laki-laki, barang-barang pada saya tidak berharga, apakah Anda yakin tidak ingin melihatnya? Hal-hal lain. Chen Ye menggelengkan kepalanya, itu dia, saya tidak tahu tentang alkimia, dan tidak ada gunanya membeli kualipil. Lebih baik membeli satu dan kembali untuk mengambilnya dan bermain dengannya. Pemilik kios juga cerdas, adik laki-laki, mari kita lakukan, tetapi meskipun hal ini tidak berharga, itu juga sangat penting bagi saya. Jika Anda benar-benar ingin memenangkannya, Anda memerlukan setidaknya satu profound stone bermutu tinggi. Chen Ye mengerutkan kening, batu-batu besar yang sangat berharga, dan pemilik kios ini pasti terlalu banyak membuka mulutnya. Bau mulut akan datang, turunkan dulu dan kemudian bicarakan. Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengeluarkan profound stone bermutu tinggi. Mata pemilik kios berbinar, menggosok tangannya untuk mengambil batu roh, dan berkata, adik laki-laki itu, benda ini milikmu. Aku hanya suka berurusan dengan orang-orang ceria sepertimu. Pemilik kios menggenggam kuali dengan 5 jari, dan hanya ingin memberikannya kepada Chen Ye, tetapi suara dingin tiba-tiba terdengar, maaf, saya menginginkan ini. Sebuah tangan putih menepuk dinding secara langsung, dan dengan sedikit tekanan, itu mendarat dengan kuat di tanah. Chen Ye menoleh dan menemukan bahwa pria yang berbicara itu adalah Cui Ruicheng yang dia lihat di rumah Luo hari ini. Poin kuncinya adalah orang ini tidak diminta mundur oleh ayahnya, mengapa dia muncul di sini. Cui Ruicheng melirik Chen Ye, mendengus dingin, dan berkata kepada pemilik kios, aku akan membayar 10 kali lipat dari harga yang dibayar anak ini. Pemilik kios secara alami mengenali Cui Ruicheng, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan hormat, ternyata itu Cui Shao, jika Cui Shao menginginkan barang ini, saya akan memberikannya langsung kepada Cui Shao. Setelah selesai berbicara, pemilik kios hanya ingin meraih dinding, ketika Chen Ye mengulurkan tangannya, kekuatan naga darah meledak, dan mengambil dinding secara langsung. Ambil uang saya, barang ini seharusnya milik saya. Tidak ada alasan untuk memberikannya kepada orang lain. Senyum pemilik kios membeku, dan dia mengulurkan tangannya, mencoba mengajari Chen Ye batu yang dalam di tangannya, tetapi Chen Ye mengeluarkannya secara langsung. Tangan pemilik kios tiba-tiba kehilangan arah, dan seluruh orang tersandung ke belakang. Chen Ye melemparkan dinding yang rusak langsung ke kuburan reinkarnasi. Buang. Dari saat pemilik kios menerima uangnya, benda ini miliknya, Chen Ye. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima barang-barang Chen Ye. Bahkan di kota Dangsu. Berhenti. Suara dingin Cui Ruicheng bergema.
Pada saat yang sama, sesosok berdiri di depan Chen Ye. Cui Ruicheng telah tenggelam dalam alkimia selama lebih dari 10 tahun, dia tidak terlalu mendalami seni bela diri, dan hampir tidak mencapai puncak Void Return Realm. Jika dia menghabiskan sedikit waktu untuk seni bela diri, Void King Stage tidak terlalu sulit. Menghadapi Chen Ye, dia secara alami tidak takut. Dia tidak melihat tripod yang rusak, tetapi di rumah Luo hari ini, Luo Yao tiba-tiba muncul, membuat wajahnya malu. Luo Yao menolak untuk melihat dirinya sendiri, tetapi bersama pria ini. Ini tak tertahankan baginya. Bahkan di matanya, Luo Yao sudah menjadi wanitanya, siapa yang berani menonton. Akan membayar harganya dengan darah. Dia memiliki hak yang cukup untuk berbicara di kota Dangsu. Chen Ye memandang Cui Ruicheng di depannya, matanya dingin, sepertinya kamu sengaja melakukannya. Saya tidak ingat seolah-olah saya tidak menyinggung Anda. Cui Ruicheng mendengus dingin, tidak masalah jika Anda menyinggung saya atau tidak, yang penting adalah mata Anda membuat saya terlihat tidak nyaman. Kalau begitu, saya akan menggalinya. Dalam sekejap, Cui Ruicheng bergerak, dan dua jari menunjuk, dikelilingi oleh cahaya ungu. Tepat ketika dia hendak menusuk mata Chen Ye menggelengkan kepalanya, apakah kamu benar-benar berpikir wilayahmu adalah dukunganmu? Konyol. Chen Ye mengulurkan 5 jarinya, seperti 5 pisau baja, memotong udara. Itu diikat dengan kuat di pergelangan tangan Cui Ruicheng. Cui Ruicheng terkejut menemukan bahwa energi dan kekuatannya telah menghilang. Bagaimana bisa? Dia berseru. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ye datang ke sini. Chen Ye melakukan sepak terjang dan mencondongkan tubuh ke depan. Bahunya seperti gunung raksasa, meledak. Gunung besi. Ketika bahunya menyentuh tubuh Cui Ruicheng hanya merasa dihancurkan oleh mesin yang kejam. Kakak. Ada banyak tulang yang patah di dadanya. Bahkan memuntahkan seteguk darah. Seluruh orang terbang keluar. Ledakan. Ketinggian 1,8 meter tiba-tiba hancur di atas banyak danding di stan. Beberapa danding hancur. Bab 870. Cui Ruicheng mengerang kesakitan. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Tidak pernah begitu malu. Pupil matanya memerah, dan sisi menutupi dadanya. Dia ingin bangun, tetapi menemukan paksaan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Wajah pemilik kios yang cerdik itu bahkan lebih pucat. Dia bahkan tidak berani bergerak, dia ingin membantu Cui Ruicheng, tetapi ketika dia melihat Chen Ye, dia benar-benar ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kejeniusan alkimia keluarga Cui tidak akan mampu bertahan pada satu gerakan pun di depan seorang anak kerajaan suci. Dia tidak bisa membayangkan bahwa anak ini begitu kejam. Hanya monster. Poin kuncinya adalah anak ini gila, bahkan putra keluarga Cui dari keluarga dan Dao berani pindah. Ini adalah hati Cui Yuan. Jika Anda menyinggung keluarga Cui, anak itu akan dilarang oleh seluruh kota Dangsu. Siapa yang bisa menahan amarah Cui Yuan? Binatang kecil, apakah kamu tahu identitasku? Kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Cui Ruicheng meraung, tetapi segera, mata dingin Chen Ye jatuh padanya. Chen Ye mengatakan kata demi kata, jika Anda ingin menyusahkan saya akan menemani Anda kapan saja. Tetapi Anda harus memikirkan harganya terlebih dahulu. Jika lain kali, itu tidak akan sesederhana mematahkan beberapa tulang, tetapi akan membunuhmu. Setelah berbicara, Chen Ye langsung pergi. Dia tahu ini tidak akan berakhir dengan baik, tapi dia tidak salah. Bahkan jika dia melakukannya lagi, dia akan tetap memiliki sikap yang sama. Jika keluarga Cui benar-benar ingin mengganggunya, dia tidak akan takut. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Jika itu ditakdirkan untuk menjadi malapetaka dalam hidupnya, maka itu adalah untuk melawan. Melihat mata dingin itu, Cui Ruicheng terlalu takut untuk berbicara. Meskipun dia sombong, meskipun dia memiliki kualifikasi yang cukup di sini, tetapi di depan Chen Ye, celahnya terlalu besar. Chen Ye ditumpuk dengan darah dari jumlah orang yang tidak diketahui, dan berapa banyak mayat yang telah dia injak, tetapi bukan seorang jenius yang dapat bersaing dengan Dan Dao. Setelah Chen Ye pergi, pemilik kios bereaksi dan dengan cepat membantu Cui Ruicheng berdiri. Tuan Cui, apakah Anda baik-baik saja? Cui Ruicheng mendorong pemilik kios pergi, menelan ramuan, dan menyembuhkan untuk sementara waktu. Ketika cederanya benar-benar stabil, dia berjalan menuju keluarga Cui selangkah demi selangkah. Bagus. 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 Jika kamu berani memprovokasi keluarga Cuiku, aku akan membiarkanmu merasakan mimpi buruk yang sebenarnya.
Chen Ye tidak kembali ke hotel aslinya, dia bisa merasakan beberapa pasang mata menatapnya di belakangnya. Jika Anda pergi untuk berdamai dengan Tuan dan orang lain sekarang, itu pasti akan merugikan mereka. Dia membuka kamar lain untuk menginap. Pintunya tertutup, dia mengeluarkan tripod yang rusak dan memandang Xiao Huang dengan penuh minat. Ini benda ini, itu membuatku kesulitan besar, haruskah kamu menjelaskan sesuatu? Xiao Huang melompat ringan dan datang ke puncak tripod yang rusak, dan kekuatan guntur ilahi meledak di sekelilingnya. Guntur ilahi yang tak berujung langsung membungkus seluruh danding seperti jaring besar. Tiba-tiba, di bawah mata telanjang, Chen Ye menemukan bahwa permukaan danding mulai jatuh. Setelah itu menjadi sangat baru di bawah Divine Thunder. Suasana kuno melonjak keluar. Seluruh rumah bahkan ditutupi dengan aroma obat. Chen Ye merasa santai dan bahagia, dan bahkan pemahamannya tentang dan Dao semakin dalam. Dia sesak napas, menatap danding, dia yakin benda ini luar biasa. Bagaimana Xiao Huang menemukan kuncinya? Xiao Huang memperhatikan keraguan Chen Ye dan menjelaskan, darah di tubuhku berasal dari zaman kuno, dan aku memiliki intuisi yang tajam untuk beberapa hal di zaman kuno, dan pupil merahku, aku tidak tahu kegunaan spesifiknya, tetapi baru saja merasakan sesuatu, itu seperti memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu. Chen Ye terkejut, ekspresinya sedikit aneh. Dia tahu bahwa pupil kecil berwarna kuning biru melambangkan kekuatan guntur ilahi, tetapi dia tidak pernah tahu fungsi dari pupil kecil berwarna kuning merah. Sekarang tampaknya kemampuan murid merah itu jauh melebihi kemampuan Shen Lei. Xiao Huang melompat turun dari danding dan melihat mural di luar danding, lihat di sini lagi, tidakkah menurutmu mural di permukaan danding ini sangat familiar? Mata Chen Ye menyipit, dan dia jatuh dengan kuat di sisi danding. Ketika dia melihat gambar ini dengan jelas, mulutnya melebar, gambar yang luar biasa. Karena sebenarnya ada seorang pemuda di atas kuali, pemuda itu duduk bersila dan sedang memperbaiki pil obat. Seekor naga darah melingkar di sekelilingnya. Alisnya dipenuhi dengan api yang ganas. Darah naga. Api yang tak terpadamkan di antara alis. Bukankah ini sialan saya? Poin kuncinya adalah bagaimana danding ini bisa memiliki gambarnya sendiri. Ini terlalu kebetulan. Xiao Huang menatap Chen Ye dengan serius dan menjelaskan, beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika saya menebak dengan benar, ada lebih dari satu adegan, rasanya seperti seseorang ada di suatu tempat. Mengingatkan Anda akan sesuatu. Ini adalah permainan besar. Dari saat kamu membuka kuburan reinkarnasi, kamu adalah pion dalam permainan besar ini. Kamu adalah faktor yang paling tidak terkendali. Beberapa orang ingin kamu menang, dan beberapa orang ingin kamu kalah. Chen Ye mengerutkan kening, hanya ingin menanyakan sesuatu, tetapi Xiao Huang melihat ke satu arah dan berkata dengan ringan, singkirkan danding dulu, dan pelajari nanti. Sekarang, beberapa masalah mungkin akan datang ke pintu. Dan itu masih cukup merepotkan. Aku mau tidur dulu, aku sedikit mengantuk. Chen Ye secara alami tahu apa yang disebut masalah Xiao Huang. Keluarga Cui pasti sudah tiba. Poin kuncinya adalah kuning kecil ini terlalu tidak bermoral, bukankah dia harus menghadapinya bersama dengan dirinya sendiri? Ini adalah sekering yang memprovokasi seluruh insiden. Tepat ketika Chen Ye berpikir, raungan datang. Pintu kamar hancur. 6 pria tua dengan niat membunuh yang menakjubkan berdiri di luar pintu. Pembunuhan menyebar. Mereka menatap Chen Ye, dan pedang dingin di tangannya muncul secara langsung. Jian Feng menunjuk Chen Ye dan memblokir semua rute agar Chen Ye bisa melarikan diri. Beberapa detik kemudian, seorang pria muda muncul di hadapan Chen Ye. Itu adalah Cui Ruicheng. Cui Ruicheng melihat Chen Ye lagi, dan matanya terbakar kebencian. Dia tidak berani melangkah lebih jauh, bersembunyi di balik beberapa lelaki tua, dan berkata kepada Chen Ye kata demi kata, kamu masih ingin tinggal di kota Dangsu. Kamu tahu status keluarga Cui-ku di sini. Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu tubuh yang utuh. Chen Ye tidak bergerak, duduk di kursi, bermain dengan jarum perak di tangannya, tanpa panik. Sebaliknya, dia berkata dengan ringan, sepertinya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan barusan, kan? Cui Ruicheng jelas tidak menyangka kali ini, anak ini masih tidak takut. Mungkinkah itu bodoh? Dia berhenti berbicara omong kosong, dan berkata kepada orang-orang tua di sekitarnya, ambil anak ini. Saya ingin hidup. Orang-orang tua itu belum bergerak, tetapi Chen Ye adalah orang pertama yang berdiri dan berjalan menuju kerumunan langkah demi langkah. Biarkan ayahmu Cui Yuan datang, mungkin dia bisa menyusulmu untuk terakhir kalinya.
Sebuah kata acuh tak acuh perlahan jatuh. Bab 8